Novel 12 Tangkai karya Cawica episode 108 Musim 2 Awal baru kehidupan Insa. Insa menjalani hari-harinya dengan ceria. Ia bebas kemanapun dan bertemu dengan siapapun hanya dalam waktu 2 minggu. Semenjak dia pindah ke rumah sewaannya itu, ia telah mengenal dengan baik orang-orang dan tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Sifatnya yang ceria dan ramah mampu membuat siapa saja mudah dekat dengannya. Parasnya yang cantik juga membuat banyak pemuda mendekat kepadanya. Tapi Insa tak serta-merta menerima setiap ajakan pemuda-pemuda itu, walau hanya sekedar mengobrol, menemani jalan-jalan di desa itu, atau bahkan mengajaknya untuk keluar dan makan. Insa selalu menolaknya dengan berbagai macam alasan, karena masih sulit juga untuknya mengenal lelaki di dekatnya. Ia lebih memilih untuk berjalan-jalan sendiri, ataupun dengan anak-anak kecil yang suka bermain di halaman rumahnya, atau dengan gadis-gadis desa, untuk sekedar menghibur rasa bosannya di rumah. Beberapa hari ini, Insa merajut sebuah topi kecil berwarna hitam dan putih dari benang wol. Sebuah ilmu baru yang ia dapatkan dari gadis-gadis desa yang ia temui. Topi berbentuk bulat kecil, dengan sedikit bergelombang di bagian tepinya. Juga bertuliskan di bagian depan topi itu sebuah inisial K. Topi ini mungkin bagus untuk Kansa. Tanpa ia sadari, Insa memberikan perhatiannya pada Kansa. Ia selalu berpikir, Kansa hanyalah seorang bayi, dan dia tak tahu apa-apa tentang semua ini. Itu yang membuat hati Insa perlahan terbuka untuk Kansa. 2 hari yang lalu, bahkan Insa membeli sepatu lucu untuk Kansa yang ditemuinya di sebuah toko di salah satu gang di dekat rumahnya. Ia merasa membenci Kansa adalah sebuah kesalahan, mengingat ia hanyalah sosok makhluk kecil yang tercipta karena ketidaksengajaan orang-orang di sekitarnya, dan mungkin juga sudah takdir Tuhan yang menghadirkan bayi mungil Kansa dalam kehidupan ini. Tapi Insa tak berniat untuk ke sana, ke rumah utama yang tentu akan bertemu dengan Hanafi, mantan suaminya. Entah kenapa, ia hanya membeli dan merajut topi itu untuk Kansa, tapi tak berniat untuk memberikannya. Insa mengantungkan topi itu di udara, topi yang baru saja selesai ia kerjakan. Insa memandang topi itu lekat-lekat. Lucu sekali, sepertinya aku ingin membuatnya lagi. Ya, benar, lucu. Kau sangat pintar membuatnya, Insa. Suara Pras tiba-tiba saja memenuhi ruangan itu. Insa sengaja duduk di ruang tamu. Ia membiarkan pintu terbuka agar udara sejuk dari luar bisa masuk dan dihirupnya secara langsung. Insa terkaget dengan suara itu dan hampir saja menjatuhkan topi yang ia pegang. Astaga, kenapa dengan kau ini, Kak? Selalu saja muncul tiba-tiba, seperti hantu saja. Dan ya, di mana mobilmu? Aku sama sekali tak mendengarnya. Aku suka sekali ekspresi kagetmu. Ternyata sangat lucu. Pras berjalan menghampiri Insa yang masih duduk di tempatnya, lalu menyahut topi yang Insa pegang dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Apa ini? Topi? Kecil sekali. Kau berbakat juga ya rupanya. Kak, siapakah? Pras terlihat mengernyitkan dahinya, berpikir nama siapa yang diawali dengan huruf K. Kansa. Apakah topi ini untuk Kansa? Pras sekarang menatap serius Insa. Itu untuk Kansa. Jawab Insa sekenanya. Ia kini membereskan sisa benang wol dan juga alat rajut yang ada di pangkuannya. Ia menaruhnya dengan rapi di sebuah kotak di atas meja. Apa kau berniat untuk ke sana? Sama sekali tidak, Kak. Ya, tepatnya aku hanya ingin membuatnya saja. Siapa yang mau pergi ke sana? Jawab Insa dengan tatapan sinisnya. Hehe, aku kira kau sudah mulai rindu dengan mantan suamimu itu. Pras berusaha tertawa ringan. Jujur saja, ia khawatir dengan apa yang dikatakannya barusan, bahwa Insa rindu pada Hanafi dan mulai ingin menemuinya lagi. Sudah gila ya? Insa berdiri, ingin berjalan ke arah dapur yang masih terlihat di ruang tamu itu. Rumah yang Insa tempati bergaya modern minimalis, tidak terlalu besar, hanya terdiri dari ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan satu kamar. Tentunya rumah yang sudah cukup luas untuk ditempati satu orang saja. Pras mengekor di belakang Insa, menuju ke arah dapur juga. Ia melemparkan topi mungil itu sembarangan di atas sofa. Insa, kakak ingin minum apa? Teh atau kopi?
Terserah kau saja. Tapi apa kau tak ingin bertanya apa yang aku bawa ini, Insa? Pras menenteng sebuah kantong putih di depan wajahnya, menggoyang-goyangkan sedikit kantong itu. Apa itu? Jawab Insa yang sudah mulai menuangkan air panas dalam gelas, sambil melirik kantong yang dibawa Pras. Ayam goreng kering, benarkah? Insa langsung mengalihkan pandangannya, melihat Pras dengan wajah berbinatnya. Ya, tentu saja. Apa kau sudah makan? Sudah, Kak. Tapi mendengar ayam goreng sepertinya aku mulai lapar lagi. Insa mencoba menutupi rasa senangnya dengan mengaduk segelas teh di depannya. Kalau begitu, ini, ambil dan makanlah. Aku khusus membuatkannya untukmu. Dan ya, kau goreng lagi terlebih dahulu sebelum memakannya ya, agar rasanya tetap enak. Wah, Kak Pras yang membuatnya sendiri. Sungguh, Kak Pras bisa memasak. Insa berkata sambil membawa satu gelas teh itu kepada Pras yang masih berdiri menenteng kantong itu. Ini tehnya, Kak. Terima kasih. Teh buatanmu selalu enak. Semua teh sama saja kali, Kak. Kakak belum menjawab. Apa Kak Pras bisa memasak? Aku serius, In. Ya, tentu saja. Memang siapa yang akan memasakkanku setiap hari selama 2 tahun di Kairo? Aku bahkan belum punya istri. Kau lupa tentang fakta itu. Pras menaruh kantong itu di dapur, tepat di samping Insa membuat teh tadi, lalu berjalan mengikuti Insa lagi ke arah ruang tamu. Ya, aku tahu. Kita kan jomblo, ya sekarang. Haha, jawab Insa sambil meletakkan segelas teh itu di meja ruang tamu. Ya, mungkin akan menjadi sepasang kekasih setelah ini, jika dia mau menerimaku sih, gumam Pras dalam hati. Loh, Kak Pras tadi kesini bawa sepeda. Insa melihat keluar dan melihat sebuah sepeda motor dengan model sepeda pria yang cukup besar dan tinggi, membuat siapa saja yang menaikinya terlihat gagah. Apalagi perawakan Pras yang tinggi dan tampan dengan badan besarnya, membuatnya sangat cocok dengan sepeda itu. Ya, aku bawa sepeda. Aku pikir sulit membawa mobil dengan medan seperti jalan kampungmu ini. Lebih mudah memakai sepeda. Makan lain, cobalah pasti enak. Aku khusus membuatnya untukmu. Pras mengambil segelas teh itu, lalu keluar dari dan duduk di teras. Tentu, aku akan mencobanya, Kak, jawab Insa sedikit berteriak, karena Pras yang sudah ada di teras rumah. Setelah hari itu, saat Pras sudah mengetahui bahwa Insa bercerai dengan Hanafi, Pras sering mengunjungi Insa di sana. Pras yang mencukupi segala kebutuhannya. Ia kadang berkunjung dengan membawa beberapa kantong berbagai macam kebutuhan Insa. Dan itu juga yang selalu Pras lakukan, meminum teh atau kopi di teras rumah Insa. Ia tak mau timbul fitnah nantinya. Kalaupun mereka mengobrol, pasti Pras akan mengajak Insa keluar, mengingat Insa dengan statusnya. Juga karena tak ada siapapun di rumahnya. Insa telah memakan separuh dari ayam goreng yang Pras bawa. Kemudian dia menghampiri Pras di teras dan duduk cukup jauh darinya. Enak sekali, Kak, ayam goreng buatanmu, Insa berkata dengan senyuman yang merekah. Tentu saja, aku khusus membuatkannya untukmu, jawab Pras sambil tersenyum manis pada Insa. Hei, terima kasih ya, Kak. Pras tak menjawab. Ia diam sebentar, terlihat memikirkan sesuatu. Insa, ada apa, Kak? Apakah berniat untuk memberikan topi itu pada Kansa? Tanya Pras yang mulai serius menatap Insa. Ya, lebih tepatnya hanya sekedar niat. Aku tak mau ke sana lagi. Memangnya kenapa? Aku bisa membantumu, memberikannya langsung pada Kansa. Insa nampak terdiam, menatap Pras dengan penuh pertanyaan. Apakah Pras akan ke sana? Ya, aku akan ke sana dan membawa topi itu untuk Kansa. Tak dapat dipungkiri, Insa sangat senang kala itu. Ia bisa memberikannya pada Kansa yang hanya sebuah angan-angannya, meski tak secara langsung. Paling tidak, topi itu sampai padanya. Bawa kemari, aku akan membawanya. Insa tak menjawab. Ia langsung mengambilnya, juga sepatu kecil yang telah dibelinya 2 hari lalu. Insa memasukkan keduanya ke dalam sebuah paper bag kecil, lalu segera menyerahkannya pada Pras. Apa Kak Pras akan ke sana sekarang? Tentu, aku akan ke sana dulu, lalu baru pulang ke rumahku. Maaf ya, Kak, aku merepotkanmu. Sampaikan salamku pada Kansa ya. Apa yang tidak buat orang yang aku cintai ini, gumam Pras dalam hati. Itulah juga yang selalu dilakukan Pras.
ia tak pernah berlama-lama di sana mengunjungi Insa. Ia hanya sekedar mengantarkan beberapa kebutuhannya dan memastikan Insa baik-baik saja. Setelah itu, Pras segera pulang. Meski jarak yang ia tempuh cukup jauh menuju rumah Insa, tapi ia rela bolak-balik mengunjungi Insa di sana, hanya sekedar untuk melihat wajah cantik wanita yang dipujanya sekarang. Pras meletakkan gelas yang sudah kandas itu di atas meja teras, lalu meraih paper bag yang diberikan Insa. Baiklah, aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan kesini lagi esok hari. Apakah ada yang ingin kau makan lagi? Atau ada yang kau butuhkan mungkin? Tidak Kak Pras, semua yang kakak beri sudah terlalu banyak. Bahkan mungkin akan cukup untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih ya kakak. Terima kasih ya, kakak selalu membantuku. Terima kasih juga untuk ayam goreng itu, Insa berkata pada Pras sambil tersenyum manis. Bukankah itu sudah menjadi tugas seorang kakak? Ya sudah, jaga dirimu baik-baik ya. Pras pun sedikit diam di tempatnya, terpaku pada senyum manis Insa. Sebelum ia sadar, lalu melenggang pergi menaiki sepedanya. Ia pun melambaikan tangan pada Insa sebagai tanda perpisahan, dan sepeda pun hilang dari pandangan. Bersambung.